Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya. Wah, belajar bahasa Arab itu mengasihkan. Mengasihkan apa memumetkan ya juga gak tahu. Yang paling penting pokoknya kita terus semangat belajar. Oke. Kemarin kita kan udah bahas tuh apa pembagian kalimat isim ya, dan yang terakhir ini pembagian kalimat isim dari aspek umum khususnya. Aspek umum khusus itu apa sih Pak maksudnya? Umum khusus itu adalah isim yang pertama, isim nakiroh atau isim yang masih am ya. Itu adalah kalimat isim yang masih belum jelas keadaannya. Misalkan ada lafaz baitun, rumah. Rumah yang mana? Yang itu juga rumah, itu juga rumah, itu juga rumah. Maka inilah yang dinamakan dengan isim am, isim nakiroh, isim yang masih umum. Nah, kemudian ada isim makrifat. Ya, isim makrifat itu adalah isim yang sudah khusus, sudah jelas keberadaannya. Contohnya al-baitu, rumah yang itu. Oh Pak, ternyata kemarin itu kan kita pernah bahas ya. Itu objek itu ternyata ruzan sama aruza itu hubungannya di sini ya Pak. Oh. Kalau ditambah fathah tanwin kan nggak boleh ada alif lamnya. Kalau dia ada alif lamnya maka harokatnya harus apa? Fathah, ya kan? Nah, hubungannya di sini. Ya, kalau nakirah ternyata itu tidak ada alif lamnya. Kalau makrifat baru ada alif lamnya gitu. Isim yang sudah khusus. Ar-ruzza, nasi itu loh. Ruzan, nasi yang mana? Itu masih umum. Nah, sekarang yang kedua itu adalah isim makrifat. Isim makrifat itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada 5 bagian kira-kira. Yang pertama isim domir. Isim domir kan jelas ya. Sudah jelas bahwa isim domir itu adalah makrifat ya. Dia, kemudian dia laki-laki satu, dia perempuan satu dan sebagainya. Itu kan jelas ya. Makanya dia dinamakan isim makrifat domir. Kemudian isim alam, nama Ali, Zubaidi, Hasan, Zaid dan lain sebagainya. Itu sudah jelas ya, sudah makrifat. Kemudian yang ketiga isim isyarah. Isim isyarah itu isim tunjuk ya, untuk memaknai hadza, hadhihi, itu loh. Hadza, hadhihi, itu namanya isim isyarah ya. Nah, ini Anda bisa pelajari juga tuh. Itu kan ada untuk isim isyarah untuk mudzakkar, ada juga untuk muannas. Ada lil qarib, ada lil ba'id. Lil qarib itu menggunakan hadza, hadhihi. Hadza muslimun, hadhihi muslimatun. Nah, ini ada aturannya ya. Ini dibaca, di screenshot ya. Ini yang mudzakkar itu mufrad hadza, musanna hadzani, jamaknya haulai. Jadi kan tadi kan ada kan isim untuk jamak, mufrad tasniyah jamak, mufrad musanna jamak. Tadi kan sudah saya jelaskan toh. Nah, kalau misalkan Anda ingin menunjukkan ini mufrad, maka memakai hadza. Maksudnya musyar ilaih. Musyar ilaih itu adalah benda yang gandingkan dengan isim isyarah. Misalkan ini satu buku, hadza kitabun. Perhatikan mudzakkar dan muannasnya ya. Kalau ini adalah satu orang muslim perempuan, berarti hadhihi muslimatun. Kalau 2 dan lebih itu nanti akan ada aturannya sendiri. Nih dilihat ya. Nah, kalau untuk itu maknanya itu adalah dzalika. Dzalika muslimun, itu adalah seorang muslim. Nah, muslimun itu kan masih umum ya teman-teman, masih nakiroh ya. Kalau muslimun itu masih nakiroh, maka bisa dia bermakna makrifat dengan ditambahkan isim isyarah. Kalau dinamakan hadza muslimun, ini adalah orang muslim, maka itu dinamakan dengan isim makrifat, isim yang sudah jelas keberadaannya. Kemudian teman-teman, ini ada yang juga yang dinamakan dengan isim mausul ya.
isim mausul itu rumusnya seperti ini. Isim nakiroh, kemudian ditambahkan lafadz mausulnya, kemudian ditambahkan sesuai kriteria ya, kata kerja atau isim domir yang kembali kepada isim nakiroh. Ya, jadi isim nakiroh itu bisa menjadi makrifat ketika dia ditambahkan isim mausul. Ini contohnya. Ya, sama Pak, sama. Nah ini loh teman-teman. Kenapa sih kita tadi harus memahami mufrad, mufrad tasniyah, jamak, mudzakkar, muannas, isim shoheh, isim mangkus, isim mamdud tadi kan sudah saya jelaskan sebelumnya itu. Kenapa kok kita harus mempelajari itu? Karena di sini ada kriterianya. Mufrad mudzakkar itu memakai alladzi. Maknanya apa sih Pak alladzi itu? Alladzi itu maknanya adalah yang. Bukan yang sayang. Yang maksudnya apa kata untuk menggandeng dengan kata setelahnya. Saya contohkan aja. Qamal ladzi yaqra'ul Qur'an. Atau paling enaknya kita kasihlah di depannya huwa. Huwa qama alladzi yaqra'ul Qur'an. Kan huwa qama, dia berdiri. Dia siapa? Huwa qama, dia berdiri. Dia siapa? Maka dikhususkan lagi, ditambahkan dengan isim mausul alladzi yaqra'ul Qur'an. Itu loh, dia yang sedang membaca Al-Quran. Oh, dia sedang baca Al-Quran dengan berdiri. Dia itu loh. Nah, maka alladzi itu bisa diberikan ini ya. Kemudian alladzani. Ini untuk tasniyah dan mudzakkar. Jamak mudzakarnya menggunakan apa? Alladzina, ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan misalkan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang selalu mengingat Allah qiyaman wa qu'udan. Nah, maka alladzina ini adalah untuk jamak tapi mudzakkar. Nah, untuk yang muannasnya seperti ini bisa dilihat sendiri. Yang terakhir, teman-teman, itu adalah idhofah. Idhofah itu adalah penggabungan dua kalimat isim digabung menjadi satu, yang mana dua penggabungan itu bisa menjadikan dia makrifat. Yang sebelumnya ini pertama nakiroh, kemudian yang kedua nakiroh, dia bisa menjadi makrifat. Contohnya apa teman-teman? Ada lafaz tufahun, ada lafaz syajarotun. Nih ya contohnya. Coba saya tulis saja. Misalkan yang pertama ada lafaz tufahun, ya. Tufahun, ya. Tufahun ini adalah maknanya apel. Ya. Jadi tufahun apel. Ini kan makrifat ya, apel yang mana? Kemudian yang kedua saya gandengkan misalkan dengan syajarotun. Ya. Nah, syajarotun ini maknanya pohon. Ya. Ini kan masih am ya, masih umum ya. Ada tufahun apel, kemudian ada syajarotun pohon. Masih umum ya. Nah, kalau kita gabung, maka dia akan menjadi satu lafadz yang bermakna makrifat. Contohnya menjadi misalkan pohon apel gitu ya. Saya rubah menjadi syajaratu, misalkan ya, syajaratu tufahin. Ya. Nah, peraturannya bagaimana, Pak? Peraturannya ya seperti itu, ya. Peraturannya ya seperti ini. Peraturannya tadi kan tun semua. Maka di sini dirubah. Yang pertama itu tidak boleh ditanwin. Kemudian yang ketiga itu berharokat kasroh atau kasroh ten. Kalau ada alif lamnya di sini, berarti syajarotut tufahi, ya.
Tapi kalau tidak ada alif lamnya, maka syajaratut tufahin. Paham ya? Maka ini aturan-aturan idhofah. Pak, apakah yang di depan ini harus tu, Pak? Tidak tentu. Ini ikut aturan sebelumnya. Misalkan kalau dia menjadi objek, ya, dan ini aturannya kan tidak boleh ditanwin. Tadi kan sudah saya katakan, tidak boleh ditanwin. Maka dia tidak boleh menerima tanwin. Tidak boleh syajarotun tufahin, tidak boleh. Maka tetap harus syajarotu. Pak, tadi kan katanya objek itu harus dibaca fathah atau fathah tanwin kan, Pak? Iya. Sekarang kalau misalkan ini saya posisikan menjadi objek, contohnya ana aqta'u, saya sedang memotong pohon apel. Kira-kira jadi gimana? Ana aqta'u sajarota, ya. Apa? Ana aqta'u sajarota tufahin. Paham ya? Jadi ini itu mengikuti aturan sebelumnya. Kalau dia menjadi objek, berarti dia diharokati fathah, sajarota tufahin. Oke. Kemudian teman-teman, kita lanjut ya. Ini ada rumusnya ya. Silahkan nanti rumusnya bisa dibaca sendiri. Kemudian jika idhofah ini menjadi subjek, maka harokat akhir lafaz yang pertama adalah dhammah, tidak boleh ditanwin dan tidak boleh ditambahkan alif lam. Jika idhofah, maka seperti ini ya aturan-aturannya sudah saya jelaskan tadi. Oke, Pak, kalau lafadznya banyak gimana, Pak? Lafadznya banyak itu yang dituntut harokatnya berubah, tidak boleh tanwin, itu hanya lafadz yang pertama, kemudian yang kedua dan yang ketiga itu semuanya ngikut saja ya, tinggal ngikut saja. Maksudnya diharokati kasroh atau kasroh tanwin semuanya. Kalau ada tiga, berarti lafadz yang kedua itu kasroh, kemudian lafadz yang ketiga itu boleh kasroh tanwin, dan tidak boleh ditambahkan alif lam ya, karena memang lafadz yang pertama itu adalah lafadz yang tidak boleh ditanwin. Kaidahnya gimana, Pak? Itu ada kaidah mengatakan begini, ka'anni ya tanwinun wa anti idhofatun fa aina tarani la tahillu makaniya. Saya itu bagaikan tanwin dan kamu itu idhofah. Dimanapun tempatnya kita tidak akan bisa bertemu. Nah, kalau kamu pengen putus sama pacarmu, ini bisa diberikan ke pacarmu ini ya. Ini hanya intermezzo ya. Jadi ternyata ilmu nahwu itu bisa dibuat pacaran ya, bisa ya toh. Saya itu tanwin, kamu itu idhofah ya. Selamanya kita nggak akan bisa ketemu. Dah, ya sama kayak ini. Idhofah saya itu per huruf pertama tuh bakal nggak bisa tanwin itu. Pasti akan dibaca tidak tanwin ya, seperti biasanya. Nih, syajarotut tufahin. Nah, ini huruf tu ini dia tidak akan bisa ditanwin ya. Nggak bisa syajaratun tufahin, nggak bisa. Oke, kira-kira itu tentang kalimat isim. Kita lanjut teman-teman ya di pertemuan berikutnya atau pertemuan selanjutnya kita bahas tentang kalimat fiil. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.